Dengan saya Dayu, saya Rina, dan Fitri. Saya ya. Kami dari tim Surabaya Featuring Semarang ingin mengadakan bedah buku. Kali ini bedah bukunya adalah No Sales No Business, bukunya dari Tony Santono. Nah, kali ini kita semua mau bahas bab 4 ya. Judulnya adalah prospecting, mengenali dan mendapatkan pelanggan. Nah, prospecting itu apa sih? Prospecting itu adalah aktivitas mengenali target ataupun pembeli yang memenuhi syarat untuk menjadi pelanggan. Prospecting yang berhasil adalah prospecting yang mendapatkan sumber pelanggan potensial. Penjualan efektif adalah penjualan yang mengenali prospek pelanggan tepat yang berpotensi untuk mencapai target penjualan. Dan sini di buku ini mengatakan 99 kegagalan menjual terjadi karena tidak mempersiapkan prospecting dengan benar. Jadi kalau dari teman-teman yang lain ada pandangan nggak terkait buku ini? Kalau dari saya, kalau dari sisi penjual itu juga ada empat strategi, yaitu namanya jenderal. Yang pertama itu ada suspek pasar. Jadi kita harus menentukan dulu pasar mana yang akan kita sasar sebelum kita menjual pasar menengah, atas atau bawah. Lalu yang kedua ada browsing platform. Nah, itu salah satu kunci juga untuk kita bisa menjual produk kita, yaitu kita harus setelah kita menentukan segmen, kita bisa mencari pelanggan yang menurut kita itu memenuhi syarat, dalam artian apakah dia kebutuhannya berapa, caranya seperti apa. Kita kalau misalnya untuk rumah sakit kita bisa tawarkan paket dan ini atau saya. Lalu yang terakhir ada buying customer. Nah, ini yang terakhir ini kita bisa gunakan, yaitu salah caranya dengan merayu customer, lalu memberikan cara-cara, salah satunya yaitu after sales yang kita bisa berikan supaya nanti customer itu bisa tergiur dengan produk kita dan akhirnya bisa melakukan deal dengan produk kita. Oke, siap. Jadi sebelum mengenali lebih jauh, memang ada 4 tahapan ini ya, secara generalnya dari yang seperti Mas Dani udah terangkan. Mungkin kalau dari yang lainnya, teman-teman lain, ada dulu ya di poin mempersiapkan prospecting. Di poin ini dijelaskan juga kalau prospek adalah calon pembeli yang memenuhi syarat MAN, yaitu many authority need, yaitu calon pelanggan yang punya uang atau daya beli, punya wewenang untuk membeli dan punya kebutuhan untuk membeli. Terus juga memikirkan prospek pelanggan yang memenuhi syarat atau qualified bisa lebih akurat menggunakan penilaian dan pembuatan melalui 12 kunci untuk menyelesaikan prospek. Dari saya keberhasilan prospecting bisa ditentukan dari kalau kita bisa menganalisa calon pembeli dan identitasnya, pengalamannya dia, mungkin ada kekecewaan waktu beli di tempat lain, sehingga kita bisa menggali apa sih kekecewaan dia untuk membeli di tempat lain, apa yang bisa kita berikan agar dia tidak kecewa dengan hasil yang kita berikan dengan produk yang kita berikan. Jadi informasi tentang kebutuhan pelanggan yang memang sangat dan itu kita bisa menggali dengan. Oke, mungkin kalau misalnya dari saya tadi sudah disampaikan kalau prospecting sendiri, kalau dari saya itu mungkin segmentasinya ya. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Dani itu lebih ke segmentasi pasarnya harus yang seperti apa. Nah, kalau yang dari saya sendiri itu bagaimana sih cara mencari prospecting yang benar-benar prospecting. Sebenarnya prospecting itu bisa dari cara referral, bisa juga dari cara kita lihat dari tadi pasarnya seperti apa. Karena kita pasarnya sudah diwujudkan, anggap aja misalnya kita kalau di sales itu biasanya ada namanya sales leads atau sales ratio ya, yang mana kita dapetin leads-nya itu dengan cara yang seperti apa. Misalnya leads-nya kita telepon, kita call out, ataupun kita kayak via flash dan sebagainya. Misalnya 100 pelanggan, ternyata baru deal 1 nih. Nah, perhitungannya berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan 2 pelanggan itu berarti kita menggunakan cara 200 call out. Seperti itu sih kalau dari saya, jadi kalau terkait prospecting. Oke, jadi dari teman-teman tadi kan udah menggambarkan ya prospeknya itu seperti apa. Yang bisa dilihat kesimpulannya adalah
penjualan ini akan efektif atau berhasil apabila kita melakukan prospecting tentunya ya, dengan cara mengenali pasarnya, mengenali pelanggannya, apa kebutuhannya, apa kekecewaannya di tempat lain, sehingga kita benar-benar bisa menawarkan sesuatu yang tepat. Mungkin itu dulu dari kami undur diri dulu, sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.